Amin. Kita asingkan dari semua pekerjaan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang utama, ya. Jangan pernah hari Minggu baru bilang nanti saya di rumah saya bisa saja, saya sendiri bisa berdoa. Tapi ingat bahwa persekutuan dengan orang percaya lain itu penting, karena kita sama-sama dikuatkan. Tapi kalau kau sendiri mau berdoa, kau bilang kau hebat, tidak akan, saudara. Harus kita bersekutu bersama-sama supaya kita dapat dikuatkan. Amin. Dan ibadah itu penting. Amin. Tuhan bilang terakhir, Tuhan bilang bagi anak senang kalau kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, itu dari tadi itu yang saya katakan mengenai roti adalah kebutuhan lahiriah. Dan dia penjelasan yang tadi saya sudah bicara sama Bapak Ibu Saudara. Terus yang kedua, kebutuhan jiwa dan roh adalah firman Allah. Ya, itu kebutuhan jiwa dan roh adalah firman Allah. Dan firman Allah itu saya tekan lagi, firman Allah ini jangan pernah lupa, ya. 1 detik pun jangan. Kalau bisa itu taruh di depan ini, di depan testa ini, testa besar kecil di sini, tulis di sini bahwa jangan pernah lupa itu kebutuhan rohani, jiwa dan roh itu harus kita kasih makan dengan firman Allah, bukan dengan makanan biasa, ya. Saudara makan pagi itu makan lebih enak, makan hebat-hebat, tapi jiwa dia bilang, kok lupa kan? Kok jalan ke sana makan makanan jasmani saja, baru saya tidak, kok tidak baca, kok tidak bicara dengan saya. Nanti dia akan tuntut kepada kita semua. Harus baca, makan makanan jasmani, tapi perlu juga makanan rohani juga. Kita baca firman, walaupun 1 ayat sekalipun, itu berarti saudara sudah makan makanan rohani. Tapi sama sekali tiap hari pagi bangun, mana sapu rokok, mana sapu pina, mana sapunya ini, semua itu yang nanti bicara begitu, baru kok lupa yang itu, yang buat dia baik, firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, tubuh memerlukan roti, tetapi jiwa dan roh memerlukan firman Allah. Dari Matius pasal 4 ayat 4. Ya, itu jangan lupa, firman Allah penting dalam hidup kita. Tubuh bersifat sementara, tetapi jiwa dan roh kekal. Dan itu yang kita harus memberi makan dia sepuas-puasnya. Minta Ibu Gembala baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Tubuh bersifat sementara, tetapi jiwa dan roh kekal adanya. Jadi ingat ini baik-baik. Firman Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Ya, dalam hidup ini. Kau hidup nanti mati kemana? Tinggal di tanah? Tidak ada. Kau tetap pulang kepada Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberi nafas buat kita. Dia itu yang nanti akan mengadili kita semua. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, ini Rasul Paulus yang bilang, kami kejar yang tidak kelihatan, ya. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Tapi yang kelihatan yang kita kejar, makan, minum, apa segala macam itu tidak kekal. Tapi ini firman Tuhan itu dia akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, tubuh ini bersifat sementara, jiwa dan roh adalah kekal. Untuk itu mari kita sama-sama kejar. Kejar itu Tuhan janji kepada kita, kalau kita kejar berarti kita akan menikmati surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Ada lagi, dari kebutuhan jiwa dan roh adalah firman Allah. Manusia dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Dan ini benar Tuhan. Ya. Biar manusia bunuh tubuh jasmani ini sekalipun, tapi jiwa dia tidak bisa bunuh. Iya. Pernah lihat dia bunuh jiwa kan? Ada orang bunuh itu? Tidak ada tuh. Iya, iya. Hanya Tuhan saja
yang bisa itu. Oleh karena itu mari kita semua ya, ada dalam Matius pasal 4 ayat 10-28 ya, nilai terpenting di mata Allah adalah roh dan bukan tubuh. Nilai yang terpenting yang sekarang ini ya, yang tadi saya katakan, di mata Allah itu terpenting adalah bukan tubuh tapi roh. Itu nilai yang harus saudara ingat dan saya harus ingat, bahwa tidak ada nilai di dunia ini yang bisa membawa kita ke surga yang kekal. Hanya roh ini. Kita perhatikan ini baik-baik. Kemarin Ibu Gembala bilang hari Kamis itu kita harus bertumbuh secara rohani ya, dewasa. Dewasa kalau hanya makan saja bisa dewasa. Untuk pertumbuhan rohani, makan makanan yang biasa kita makan bisa dewasa tidak? Makanan rohani yang saya maksudkan bukan jasmani. Tidak bisa toh. Harus kasih makan dengan firman Allah, baru kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran dan firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, mari kita ingat apa yang tadi saya sudah jelaskan kepada kita semua, bahwa kebutuhan jasmani atau lahiriah dengan kebutuhan jiwa dan roh adalah firman Allah. Mari kita semua pentingkan firman Allah dari segalanya. Biar kau makan sepuas-puas sampai perut besar sekalipun, tapi jangan lupa jiwa itu harus kasih kenyangkan dengan firman Allah. Amin. Itu yang saya minta daripada kita semua. Biar kau kerja, biar kau apa sekalipun, masuk keluar rumah sekalipun, jangan pernah lupa firman Allah. Kalau lupa firman Allah berarti saudara hidup itu hampa, dan saudara tetap nanti khawatir terus, mengeluh terus. Tapi kalau isi dengan firman Allah, saudara akan dikuatkan dan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, sampai di sini kiranya firman Tuhan akan menolong kita semua supaya kita kuat di dalam hidup ini mengiring Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Di tahun 2021 ini, mari kita sama-sama berjalan dengan Tuhan. Amin. Jangan bilang berjalan dengan Tuhan tapi tidak ingat dia kata-kata dalam firman Allah. Nah, kalau boleh, ingat itu firman Allah dalam hidup ini, supaya dengan begitu Tuhan akan berkati. Baik, mari kita akan berdoa.